anak-anak, berjumpa lagi ya kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini anak-anak, Bu ini mau tanya bagaimana kabar kalian hari ini. Tentunya dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa anak-anak, tolong perhatikan videonya dari awal sampai akhir. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Nah, kita akan belajar yang pertama, huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Yang kedua tentang pola irama. Yang ketiga, berat benda dalam satuan baku. Yang keempat, macam gerak berjalan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah aturan yang ada di sekolah. Banyak jenis hewan di sekitar kita. Salah satunya adalah burung. Apa yang kamu ketahui tentang burung? Nah, sekarang perhatikan cerita berikut ini yang berjudul burung. Burung binatang berkaki dua. Burung memiliki sepasang sayap. Sayap digunakan untuk terbang. Nah, pada bacaan yang berjudul burung ini ditulis dengan tulisan tegak bersambung. Nah, tulisan tegak bersambung, kalian juga sudah menulis tegak bersambung dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, tulisan tegak bersambung seperti ini ya anak-anak. Setiap kalimat diawali huruf kapital. Sekarang sebutkan huruf kapital pada awal kalimat dalam bacaan ini. Ayo, kita cari mana huruf kapitalnya. Nah, huruf kapitalnya adalah huruf B. Ya, B ini huruf besar atau huruf kapital karena di awal kalimat. Kemudian huruf B lagi yang di garis bawah ini. Dan yang terakhir adalah S. Ya, B dan S ini mengapa kok menggunakan huruf besar? Karena di awal kalimat ya, di awal kalimat menulisnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Diingat anak-anak ya, ketika menulis kalimat di awal menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, selain di awal kalimat huruf kapital juga ditulis pada nama orang. Coba kita lihat. Nah, di sini ada cerita lagi yang berjudul Kelinci Rehan. Rehan memiara 2 kelinci. Kelinci Rehan pemberian paman. Satu kelinci berwarna coklat, satu kelinci berwarna hitam dan putih. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tulisan Rehan dalam bacaan. Nah, tulisan Rehan ini adalah nama orang ya. Nah, tulisan nama Rehan atau nama orang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini Rehan, R-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena nama orang. Di sini lagi ada nama orang Rehan, R-nya juga menggunakan huruf kapital. Sedangkan kelinci satu dan ini satu menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena awal kalimat. Seperti kalian menuliskan nama kalian sendiri, kalian juga harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya tentang pola irama.
pernahkah anak-anak mendengarkan lagu Burung Kutilang? Nah, lagu Burung Kutilang seperti berikut, kita dengarkan bersama-sama. Nah, itu tadi anak-anak lagu Burung Kutilang ya. Lagu Burung Kutilang ciptaannya Ibu Sud. Nah, pada lagu Burung Kutilang memiliki pola irama 4/4 yang artinya satu birama terdiri atas 4 ketuk. Pola irama dapat ditampilkan dengan alat musik sederhana. Contoh alat musik sederhana seperti gambar di samping ini. Ya, contoh alat musik sederhana memukul gelas menggunakan sendok. Nah, dengan memerhatikan pola iramanya. Pukul yang berbentuk persegi ini, pukulkan sendok ke gelas sekali saat ketukan kuat. Kemudian yang tanda segitiga ini, pukulkan gelas 2 kali saat ketukan kedua dan keempat. Selanjutnya, pengukuran berat benda. Burung berkembang biak dengan cara bertelur ya, seperti burung kutilang tadi. Ada telur burung yang dapat dimakan, yaitu telur puyuh. Anak-anak pasti sudah pernah melihat, sudah pernah memakannya ya. Saat membeli telur puyuh, pedagang menimbang berat telur. Ada berbagai jenis timbangan untuk mengukur berat benda. Apa saja jenis-jenis timbangan tersebut? Sekarang kita lihat jenis-jenis timbangan. Yang pertama, nah ini yang biasanya kita lihat ya di toko-toko atau di pasar, namanya timbangan pasar. Kemudian yang kedua, ini namanya timbangan roti. Nah, yang ketiga, timbangan badan ya, untuk mengukur berat badan anak-anak. Yang keempat, namanya timbangan digital. Jadi sudah tidak pakai seperti anak timbangan, jadi langsung ditaruh di sini bendanya atau barangnya. Timbangan pada gambar termasuk alat ukur berat baku. Jadi timbangan contoh keempat timbangan tadi adalah alat ukur baku, alat ukur berat baku. Timbangan pada gambar menggunakan satuan baku. Satuan berat baku yaitu ada gram, ons, dan kilogram ya, yang diberi warna merah ini. Gram, ons, dan kilogram. Nah, contoh anak timbangan ya, ini anak timbangan yang digunakan pada timbangan pasar. Dari yang paling ringan dulu ya,
Dari yang paling ringan tuh ada 50 gram, kemudian 1 ons, 2 ons, 5 ons, dan yang paling berat adalah 1 kilogram. Nah, ini adalah contoh anak timbangan pasar ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, tadi kan menimbang telur puyuh ya, ini yang diberi tanda panah ini namanya tubuh timbangan. Kemudian ini wadah timbangan, terus ini bendanya atau barangnya yang ditimbang. Nah, yang di sebelah kiri ini ada tulisannya 1 kilo, ini namanya anak timbangan ya. Jadi anak timbangan tadi yang macamnya ada 5 tadi ditaruh di sini. Gambar menunjukkan telur puyuh sedang ditimbang. Berat telur ditunjukkan 1 anak timbangan seberat 1 kg. Nah, ini anak timbangannya nilainya 1 kg. Jadi beratnya telur ini berarti 1 kg anak-anak. Selanjutnya macam gerak berjalan. Ada berbagai gerak berjalan dalam hitungan. Gerak berjalan dengan hitungan diawali dengan berdiri tegak, kedua tangan di samping badan dan pandangan ke depan. Nah, sekarang perhatikan langkah melakukan gerak berjalan. Yang pertama, gerak berjalan lurus dengan hitungan. Ya, sikap awalnya berdiri tegak, pandangan ke depan, kedua tangan di samping badan ya. Hitungan pertama, langkah kaki kanan ke depan. Hitungan kedua, langkah kaki kiri ke depan. Hitungan ketiga, langkah kaki kanan ke belakang. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri ke belakang. Kemudian yang kedua, gerak berjalan langkah samping dengan hitungan. Yang pertama, hitungan yang pertama, langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri merapat dengan kaki kanan. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kiri ke samping kiri. Hitungan keempat, langkahkan kaki kanan merapat dengan kaki kiri. Gerak berjalan yang ketiga, berjalan dengan langkah berbelok-belok. Hitungan yang pertama, langkahkan kaki kiri serong ke kiri depan diikuti kaki kanan. Kemudian hitungan yang kedua, sebaliknya, kalau tadi hitungan pertama kaki kiri, hitungan yang kedua kaki kanan. Hitungan yang ketiga, langkahkan kaki kiri serong ke kiri depan diikuti kaki kanan. Hitungan yang keempat, langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan diikuti kaki kiri. Itu tadi anak-anak tentang macam-macam gerak berjalan. Selanjutnya, aturan di sekolah. Aturan di setiap sekolah tentunya berbeda. Apakah sekolahmu mempunyai aturan? Ya, tentunya setiap sekolah pasti mempunyai aturan. Nah, coba sekarang sebutkan aturan di sekolahmu. Apa saja aturan yang ada di sekolahmu? Nah, contohnya yang pertama, aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi anak-anak tidak boleh terlambat ketika masuk sekolah. Kemudian yang kedua, mengenakan seragam sekolah dengan rapi. Ya, datang tepat waktu, mengenakan seragam sekolah dengan rapi, tidak seragam dikeluarkan, tidak dicoret-coret seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal. Anak-anak di kelas, anak-anak melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal yang sudah dijadwalkan oleh gurunya. Nah, ketiga ini adalah beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, demikian anak-anak penjelasan tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 untuk hari ini ya.
Tadi kita sudah belajar tentang penulisan huruf kapital di awal kalimat dan nama orang. Kita belajar pola irama, kemudian belajar satuan baku ya, satuan baku berat, terus macam-macam gerak berjalan, dan yang terakhir kita belajar aturan yang ada di sekolah. Nah, dari penjelasannya tadi anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat anak-anak ya, belajar di rumah. Selamat pagi, selamat belajar ya anak-anak. Berkah dalam.